Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 11 akan memaparkan hasil dari proyek kami untuk solusi kepada Bapak dan Ibu sekalian, yang mana judul dari proyek kami membuat website buku tamu digital, yang mana bertujuan agar memudahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk mencatat tamu yang akan datang ke instansi, baik dari keperluan maupun bukti tanda tangan, yang mana lebih bagus dan mempermudah Bapak Ibu tidak mencatat dari buku. Baik, sebelum kami masuk ke isi dari proyek kami akan memperkenalkan diri. Pertama, saya dengan nama Rodian Ramadhani sebagai project manajernya. Saya Yuridana Romanasari sebagai QA. Saya Muhammad Rizky Sudaryo sebagai database designer. Saya Syawari Rizal Utama sebagai programmer. Saya Fauzan Ani sebagai UX designer. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh salah satu tim saya untuk isi dari materi proyek kami. Oke, baik. Jadi latar belakang dari proyek ini yaitu implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang menuntut setiap instansi pemerintahan untuk melakukan transformasi digital secara menyeluruh guna mewujudkan tata kelola administrasi yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, selama ini proses pencatatan kunjungan tamu di lingkungan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Provinsi Kepulauan Riau masih mengandalkan buku konvensional berbahan kertas. Sistem manual ini menghadapi berbagai tantangan kritis, mulai dari rendahnya perlindungan privasi karena data personal tamu terbuka secara fisik, terus besarnya risiko kerusakan atau kehilangan arsip, hingga seringnya terjadi ketidaktahuan data akibat tulisan tangan yang pengunjung yang sulit dibaca oleh petugas. Nah, tujuan dari proyek kami ini yaitu memperkembangkan sistem budik yang dilaksanakan dengan tujuan utama memodernisasi sistem pelayanan melalui peralihan dari pencatatan berbasis kertas menjadi platform digital yang lebih higienis, teratur, dan ramah lingkungan. Kehadiran sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional administrasi, di mana tamu dapat mengisi data kunjungan secara mandiri atau self-service, sehingga memudahkan petugas dalam memvalidasi dan mencari data sejarah kunjungan secara instan. Melalui integritas database terpusat yang aman dan terskripsi. Proyek ini bertujuan menjamin akurasi sekaligus keamanan penyimpanan informasi guna minimalkan resiko kehilangan rekam jejak digital instansi. Lebih lanjut, sistem ini juga bertujuan menyediakan fitur dashboard analitik yang mampu menyajikan laporan statistik tren kunjungan secara real time untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi operasional. Nah, jadi solusi dari proyek kami ini yang pertama itu ada transformasi digital pelayanan atau paperless and self-service. Yang kedua ada penjaminan keamanan dan privasi data pengunjung. Yang ketiga ada otomatisasi administrasi dan efisiensi pencarian riwayat. Yang keempat ada penyediaan dashboard analitik untuk manajemen. Oke, di sini ada scope manajemen yang dimana in scope-nya itu aplikasi ini berbasis website dan juga sudah include QR code dan juga sudah bisa tanda tangan digital dan bisa monitoring via online. Untuk out of scope-nya itu aplikasi ini tidak mendukung mobile atau APK dalam handphone atau dan lain sebagainya. Juga aplikasi ini tidak ada AI dan juga face recognition, dan juga aplikasi ini tidak ada notifikasi otomatisnya. Next. Oke, di sini ada work breakdown strukturnya atau WBS, yang dimana untuk pertama itu kita melakukan analisis dan desain sistem. Jadi kita melakukan wawancara atau observasi. Yang kedua itu ada desain aplikasi. Kita di sini membuat kerangka wireframe, UI UX-nya, dan juga membuat desain Figma-nya. Untuk yang ketiga itu ada pengembangan aplikasi seperti implementasi front end yang menggunakan CSS, HTML atau JavaScript dan lain sebagainya. Untuk back end-nya itu kita menggunakan MySQL atau database. Dan terakhir itu kita melakukan dokumentasi pengembangan aplikasi. Dan yang keempat itu ada pengujian aplikasi. Jadi aplikasi ini sudah kita uji untuk melihat apakah ada kesalahan atau debugging. Dan juga kita sudah melakukan dokumen pengujian. Dan yang terakhir itu ada deployment aplikasi. Next. Nah, di sini tertera untuk project timeline-nya itu kita melakukan project ini selama 96 hari. Yang kita mulai pada tanggal 12 Maret 2026 dan selesai pada 16 Juni 2026. Bisa dilihat untuk minggu-minggunya itu di Maret, April, Mei, dan Juni
Yang pertama ada analisis dan desain. Kita dilakukan di minggu 1 sampai kedua. Yang kedua itu ada pengembangan sistem. 3 ada pengujian atau implementasi. Yang keempat itu kita melakukan deployment. Serta yang kelima itu kita maintenance. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alokasi anggaran yang kami keluarkan, di mana ada untuk yang pertama itu ada M1, analisis kebutuhan dokumen analisis ya berjumlah 500.000. Lalu ada yang kedua wireframe dan prototype Figma dokumentasi desain berharga 1.500.000. Lalu ada implementasi front end di bagian 1 yaitu seharga 1.500.000 dan ada implementasi front end dan back end itu berkisaran 2.500.000. Selanjutnya ada implementasi back end integrasi TTD yaitu berkisaran 3 juta. Lalu ada integrasi fitur dokumentasi pengembangan itu berkisar 2 juta. Pengujian fungsionalitas dan block box testing yaitu 1 juta. Lalu ada debugging, troubleshooting, feedback, dokumentasi uji berkisaran 2 juta. Lalu ada instalasi server, dokumentasi panduan berkisaran 1.400.000. Dokumentasi manajemen proyek, laporan akhir berkisaran 700.000. Lalu ada yang terakhir maintenance dan pembelian sistem kisaran 2.600.000. Dan biaya tambahan lainnya seperti domain hosting, cetak dan yang lain-lain 900.000. Dengan total harga 20.500.000. Next. Baik, di sini di OBS ini kami menguraikan beberapa peran dari masing-masing anggota, di mana sebelumnya sudah diperkenalkan, di mana dengan project manager yaitu Rodan Ramadhani, lalu ada UX designer itu Fauzan, database manager database designer itu saya sendiri, dan ada Syawal sebagai programmer dan Yurida sebagai quality assurance dan administration. Next. Baik, di Regimeters ini lebih menjelaskan bagaimana tugas-tugas dari masing-masing peran, seperti project manager, UX designer, database designer, programmer, dan QA dan administration. Nah, salah satu contohnya sebagai saya, database designer itu bertanggung jawab sebagai membuat struktur database. Sedangkan project manager itu bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi tim, dan UX designer itu ya berguna sebagai merancang wireframe prototype aplikasi, membuat aplikasi itu menjadi bagus. Lalu ada programmer yang bertugas mengembangkan front end, back end, serta mengintegrasikan fitur aplikasi. Dan yang terakhir itu QA dan administration itu bertanggung jawab melakukan pengujian sistem, evaluasi aplikasi, dan dokumentasi proyek. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian resource histogram. Jadi pada bagian ini adalah pembagian kerja di tiap bulannya. Yang pertama itu ada di bulan Maret. Ini pada bulan ini kami akan masuk ke bagian analisis dan desain. Jadi yang berperan dalam pekerjaan ini yaitu ada project manager, UI UX, dan database designer serta programmer aktif untuk analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Selanjutnya pada bulan Maret sampai April kami akan masuk kepada tahap pengembangan, yang mana pada bagian ini seluruh anggota tim akan terlibat dalam pekerjaannya. Jadi fokusnya itu terutama pada desain dan pengembangan dari aplikasinya. Selanjutnya pada bulan April sampai Mei kami akan masuk ke tahap pengujian, yang mana pada tahap ini yang terlibat adalah project manager, programmer, serta QA atau admin aktif untuk testing, debugging, dan evaluasi sistemnya. Selanjutnya itu ada pada bulan Mei sampai bulan Juni itu akan masuk tahap deployment, yang mana pada tahap ini yang akan terlibat itu adalah project manager, programmer, dan QA atau admin dengan fokus pada deployment, dokumentasi, dan penyelesaian proyek. Lanjut. Setelah itu ada analisis SWOT. Jadi aplikasi kami juga memiliki analisis SWOT. Yang pertama itu adalah analisis strengths atau kekuatan. Yang pertama, aplikasi kami ini mendapat dukungan langsung dari pemerintah. Yang kedua, kami itu juga menggunakan metodologi waterfall. Jadinya nanti proyek ini bisa dites dulu sebelum dikembangkan lebih lanjut atau dikembangkan ke fase selanjutnya. Setelah itu ada yang ketiga itu ada perencanaan proyek yang sangat matang. Yang keempat adalah desain sistem yang sangat jelas. Selanjutnya itu ada opportunities atau peluang. Jadi aplikasi kami ini juga memiliki peluang yang sangat besar. Yang pertama itu ada kebutuhan digitalisasi
sistem atau instansi yang mana instansi ya sekarang itu pastinya sudah akan menerapkan sistem yang sudah didigitalisasi agar lebih mudah untuk penggunaannya. Jadi yang kedua sebenarnya ada dukungan dari pemerintah secara langsung. Yang ketiga adalah potensi implementasi yang sangat luas. Yang keempat adalah mendukung konsep paperless. Artinya aplikasi kami ini itu akan menghilangkan konsep pencatatan menggunakan kertas. Namun dibalik semua dari ada kekuatan, ada peluang, aplikasi kami juga memiliki sebuah kelemahan. Jadi bisa dilihat di situ kelemahannya yang pertama adalah aplikasi kami ini sangat ketergantungan kepada data eksternal. Jadinya aplikasi kami ini membutuhkan data dan regulasi dari DPMD untuk menyusun sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, itu jadwal proyek kami sangat ketat. Jadi misalnya ada sesuatu yang terjadi di proyek kami saat pengembangan itu akan sangat mempengaruhi hasil akhir dari proyek kami. Yang ketiga adalah ruang yang lingkup terbatas, yang mana pengembangan difokuskan pada aplikasi berbasis web. Jadi belum ada untuk aplikasi versi Android-nya. Terakhir itu aplikasi kami juga memiliki threats atau ancaman yang sangat nyata. Yang pertama itu aplikasi kami ini mungkin akan memiliki resistensi adaptasi pengguna, yang mana adanya potensi atau resistensi atau penolakan dari beberapa orang atau pegawai instansi pemerintah yang cukup senior karena mereka sedikit kurang mengerti terkait digitalisasi yang menyebabkan mereka akan menolak aplikasi kami ini. Yang kedua itu ada permintaan perubahan fitur di luar skop. Jadi ketika kami sedang melakukan pengembangan dan sudah sampai deployment dan selesai, tiba-tiba ada yang merequest atau meminta kepada kami untuk menambahkan sebuah fitur. Nah, itu nantinya akan berpengaruh atau menjadi ancaman untuk proyek kami. Dan yang terakhir yang ketiga itu adalah kerentanan keamanan cyber. Ya, seperti yang kita tahu kalau aplikasi-aplikasi digital seperti zaman sekarang itu sangat rentan sekali terhadap keamanan cyber. Artinya apalagi aplikasi kami ini berkaitan dengan data yang mana ini merupakan serangan yang cukup empuk untuk para pelaku kejahatan cyber untuk mencuri data di aplikasi kami. Selanjutnya. Oke, ini adalah tabel yang memperlihatkan risk register atau risiko-risiko yang terdapat pada aplikasi kami. Nah, sebelumnya risiko yang terdapat pada aplikasi kami ini dikelompokkan atau dikategorikan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama itu ada kategori teknis, ada kategori jadwal, ada kategori anggaran, atau kategori eksternal dan kategori kualitas. Nah, selanjutnya dari masing-masing kategori ini itu memiliki level-level resiko. Contohnya bisa dilihat itu risk nomor 1 itu kan teknis, dia memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Nah, jadinya nantinya tiap risiko itu memiliki level risikonya tersendiri. Nah, untuk setiap risiko ini atau risk register, mereka tuh punya cara penyelesaiannya atau strateginya tersendiri untuk melakukan penyelesaiannya. Yang pertama itu ada, yang pertama itu bisa dilihat itu strategi kan. Risk nomor 1 itu masalah teknis, yang mana level risikonya cukup tinggi, soalnya akan strategi penyelesaiannya itu adalah dengan mitigasi. Nah, selanjutnya setiap risk register itu atau risiko itu ada yang menyelesaikannya. Contoh di risk nomor 1 itu masalah teknis dengan risiko levelnya cukup tinggi dan strateginya itu adalah mitigasi, yang akan menyelesaikannya adalah programmer dan QA. Jadi itu yang disebut dengan risk register. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke bagian komunikasi manajemen. Di sini terdapat ada 7 dari komunikasi manajemen. Yang pertama yaitu ada kick off atau meeting dari kami, yang mana saya sebagai PM akan mengatur jalannya proyek, bagaimana strukturnya maupun cara kerjanya kepada tim-tim saya. Lalu yang kedua ada weekly status review meeting, yang mana kayak per minggu ini saya berikan target atau tujuan dari proyek yang akan kami buat ke tiap-tiap pada anggota. Lalu yang ketiga ada technical sinkronisasi dan desain review, atau kayak seperti Bapak Ibu tahu sekalian, pasti akan ada revisi setiap minggunya karena ada ketidaksesuaian ataupun ada kekurangan yang dibuat oleh anggota. Lalu yang keempat ada database data dan modeling alignment, yang mana saya akan mengecek lagi untuk pertemuan yang keempat ini, yaitu agar data sinkron dengan inputan yang dimasuk oleh tamu agar sesuai dengan permintaan dari perusahaan atau instansi DPMD-nya. Lalu yang kelima ada development sprint coordinator, yang mana saya koordinasi teknis, integrasi program dan sinkronasi basis data, atau siap
untuk dideployasikan. Yang mana maksudnya di sini apakah program ini sudah siap deploy atau belum? Jika belum, akan saya cek lagi secara berkala selama 2 minggu untuk memastikan agar tidak ada terjadi kesalahan. Lalu yang keenam yaitu internal testing dan evaluasi. Di sini akan melakukan tes bug ataupun kita tes programnya dari proyek tersebut apakah masih ada kesalahan ataupun bug dari website tersebut. Yang mana ini akan dilakukan secara berkala di tiap waktu rentang yang akan dilakukan. Yang mana di sini akan dilakukan oleh Yuridano Malasari. Lalu yang ketujuh itu project closure dan review. Yang mana di sini yaitu hasil atau tahapan terakhir yang mana kami akan memaparkan ke customer ataupun instansi dari DPMD-nya, ke pihak DPMD-nya untuk melihat hasil dari proyek yang kami buat apakah sudah sesuai dengan apa yang mereka minta, lalu akan dilakukan kesepakatan yang mana akan dilakukan oleh project manager yaitu saya sendiri. Baik, next. Baik, bisa dilihat kita masuk ke bagian hasil akhir proyek dari buku tamu digital ini atau Budik. Untuk output proyeknya sendiri yaitu saya mengharapkan aplikasi ini tidak terjadi kesalahan, lalu juga fitur-fitur dan juga yang bisa diinteraktif oleh pengguna juga berfungsi normal dan tidak ada bug. Lalu untuk kriteria keberhasilannya yaitu fungsional sistem seperti saya sampaikan sebelumnya, lalu pencatatan tamu sesuai dengan data yang diinput oleh tamu, lalu juga kemudahan yang mana seperti yang teman saya sampaikan sebelumnya, seperti adanya senioritas dalam instansi tersebut yang mana menginginkan kemudahan dalam mengoperasional dari proyek yang kami buat tersebut atau dari website yang kami buat. Lalu yang terakhir yaitu mengimplementasikan sistem cara berhasil 100%. Walaupun sudah berhasil, kami akan melakukan seperti garansi. Kami akan melakukan monitoring untuk perkembangan dari aplikasi tersebut, apakah akan stabil untuk 1 bulan ke depan, 2 bulan depan, ataupun bulan-bulan berikutnya, agar memastikan tidak akan terjadi lagi kesalahan ataupun hal yang tidak diinginkan. Baik, sekian dari hasil pemaparan kami terkait proyek yang akan kami buat untuk Bapak dan Ibu sekalian dari pihak instansi DPMD. Mungkin terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.